Pernah juga ketika beliau di Riau diundang yasinan. Pak R, ada yasinan di rumah saya. Apakah Pak R nolak? Enggak. Datang beliau ke rumah yasinan. Terus tanya, biasanya yasinannya jam berapa? Habis isya Pak R. Bagaimana kalau kita berangkat dari masjid? Kita sholat dulu, maghrib berjamaah, isya berjamaah, terus berangkat bareng-bareng. Boleh? Semua manut. Coba. Berangkat yasinan dari masjid. Begitu sampai di rumah tanya lagi, gimana yasinannya? Ya dibaca Pak R. Habis dibaca terus pulang. Bagaimana kalau habis baca terus dikaji, diterjemahkan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Loh, kalau Pak R mau enggak apa-apa. Nah, Pak R melakukan. Awal pertama 5 ayat. Selesai 5 ayat, minggu berikutnya giliran orang yang lain bilang, Pak R, gimana kalau diteruskan ayat ke-6 dan seterusnya? Enggak apa-apa. Masya Allah. 1,5 tahun jamaah Yasin tadi berubah jadi jamaah ranting Muhammadiyah. Ini gue dawai Pak R. Tidak langsung bilang ini bid'ah, tidak langsung ini bunda. Masuk dulu. Wisdom, arif, bijak, itu yang disebut dengan mau'idotil hasanah. Menyampaikan dengan bil hikmah, dengan bijak. Rasulullah SAW dalam kitab Jami'us Sahih disebutkan ketika ada seorang badui kencing di dalam masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah? Badui kencing di masjid. Umar marah, ya Rasulullah, aku pegang kepalanya orang ini. Apa jawaban Rasulullah? Tidak, biarkan sampai selesai. Loh, wong uyo dikon marekno di masjid sampai mari. Setelah selesai, badui dipanggil. Jangan kencing di masjid. Wah, kenapa ya Rasulullah? Tidak boleh. Masjid tidak boleh dipakai kencing. Kemudian Umar ditanya, Umar kesini. Jangan kau hentikan orang kencing di tengah. Gak iso. Gitu. Dan misalnya ada orang kencing di tengah di pengeng, Joko ini lari. Kira-kira apa yang terjadi? Malah morat-marit toh. Kalau misalkan kita punya anak kecil Bu, kita bawa ke masjid, kemudian dia kencing di masjid, biarkan dia nutup di situ, jangan dipindah. Nih loh, tarbiyah Rasulullah. Kalau sudah selesai, baru diangkat ke kamar mandi, dibersihkan. Seperti Rasulullah dipanggil Umar, ini tak ajari bagaimana caranya membersihkan najis di dalam masjid. Masya Allah. Semua dalam diri Rasulullah itu tarbiyah, dakwah. Rasulullah itu orang yang sangat luar biasa, akhlaknya luar biasa, santun. Anas bin Malik pernah mengatakan, saya ikut bersama Rasulullah hampir 40 tahun. Dan saya tidak pernah Rasulullah mencela pekerjaanku. Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak begini? Kalau Rasulullah senang, beliau tersenyum. Kalau tidak senang, beliau diam. Pernah suatu kali Aisyah, Rasulullah itu punya kebiasaan kalau minum selalu disisakan separuh. Separuhnya diminum oleh istrinya. Istrinya kalau minum di gelas Rasulullah persis di bekas bibirnya. Nah, itu untuk menimbulkan sakinah mawaddah warahmah. Dicoba ibu, nanti bapak-bapak dibuatkan minuman, bapak-bapak sisakan separuh, biar diminum istri kita. Mudah ngomong jembek, dipersi di bekas bibir Rasulullah. Nah, pada suatu hari ketika Aisyah membuatkan minuman, oleh Rasulullah tidak disisakan, tapi dihabiskan semua. Aisyah kemudian protes, ya Rasulullah, kenapa Anda menghabiskan semua minuman? Tidak Anda disisakan seperti biasanya. Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian Aisyah kembali ke dapur, membuatkan minuman yang sama. Tapi Masya Allah,
ternyata gulanya habis. Ternyata minuman yang diberikan Rasulullah tadi bukan gula, tapi uyah. Karena Rasulullah tidak ingin Aisyah kecewa, maka diminum semuanya, menjaga perasaan istrinya. Nanti ibu-ibu silakan dicoba. Bapak-bapak habis bekerja dibuatkan minuman dari garam untuk ngetes cinta bapak-bapak terhadap ibu. Nek kula langsung lebih anting ku gerasi. Gini ku cintane bapak teng jenengan niku. Ngoten. Iki Rasulullah. Karena itu Imam Ahmad dalam kitab Manaqibnya menyebutkan, kalau kita belajar kepada seorang guru, belajar kepada ulama, ambil akhlaknya dulu. Jangan ambil ilmunya. Ilmunya nomor 2, akhlaknya dulu. Imam Ahmad dalam sebuah majelis begini ditanya oleh salah seorang santrinya, "Wahai Imam, apakah menyela-nyelai jari tangan dan menyela-nyelai jari kaki pada saat wudhu itu sunnah?" Apa jawaban Imam Ahmad? Tidak. Salah seorang santrinya ada yang bernama Al-Ato. Dia sudah mendengar hadis bahwa menyela-nyelai jari baik tangan maupun kaki adalah sunnah. Tapi dia tidak langsung mengatakan. Dia menunggu semua teman-temannya pulang. Setelah semua teman-temannya pulang, dia mendekat kepada gurunya. Dia mengucapkan salam. "Wahai guru, saya mohon maaf. Sesungguhnya aku telah mendengar hadis yang mengatakan bahwa menyela-nyelai jari tangan dan kaki adalah sunnah." Dengan sopan. Tidak ada yang tahu. Seminggu kemudian di majelis yang sama, Imam Ahmad mengatakan menyela-nyelai jari kaki dan tangan adalah sunnah. Masya Allah. Saya pernah bersama seorang teman masuk ke sebuah masjid, sholat bersama. Teman saya itu ketika ruku tidak seperti biasanya, tapi jegegrek ngoten.